Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nurul Aziza dengan NIM 255170200111033 dari kelas R1C, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tafsir Al-Fatihah untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah mau bergabung kembali pada pertemuan yang kali ini. Kita masih akan membahas hal yang sama, lanjutan dari eh, pertemuan sebelumnya, yaitu tafsir Al-Fatihah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang selanjutnya, yaitu Iyyaka na'budu. Nah, setelah Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat rahmat dan keadilan, tibalah saatnya hamba berbicara. Ayat ini adalah momen paling intim dalam surat Al-Fatihah. Kita mengikrarkan janji, penghambaan, dan permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Inilah inti ibadah, inti doa, dan inti kehidupan seorang mukmin. Dengan ayat ini, seorang hamba menegaskan bahwa seluruh ibadahnya hanya untuk Allah dan seluruh kekuatannya bergantung pada pertolongan. Hampir semua surat Al-Quran, lah, bentar, kok gini sih? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu keutamaan ayat Iyyaka na'budu. Yang pertama yaitu ringkasan seluruh kitab. Ayat ini adalah inti dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri adalah ringkasan Al-Quran. Dan Al-Quran adalah ringkasan dari 104 kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, ayat ini menjadi simpulan dari seluruh risalah Allah. Yang kemudian yaitu jembatan doa. Ayat ini berfungsi sebagai penghubung antara pujian kepada Allah dari ayat 1 sampai 4 dan permintaan doa dari ayat 6 sampai 7. Struktur ini menunjukkan adab doa, memuji Allah terlebih dahulu, kemudian menyampaikan permintaan. Kemudian sebagai prasyarat kabul doa, menjalankan hak ia kena yang artinya hanya kepadamu kami menyembah adalah syarat utama agar doa berikutnya ihdinas siratal mustaqim dikabulkan. Artinya, ibadah yang benar menjadi pintu bagi doa yang mustajab. Nah, eh, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu analisis bahasa. Mengapa iya kah? Setelah 4 ayat pertama penuh dengan pujian kepada Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Malik Yaumiddin, maka tibalah giliran hamba untuk berbicara. Inilah titik balik dalam surat Al-Fatihah, dari pujian kepada ikrar. Ayat ini adalah janji suci seorang hamba kepada Tuhannya bahwa seluruh ibadah hanya tertuju kepada Allah dan seluruh pertolongan hanya diminta darinya. Dengan ayat ini, seorang mukmin menegaskan tauhid murni, memutus segala ketergantungan selain kepada Allah, dan mengakui kelemahan diri yang selalu membutuhkan pertolongannya. Nah, kemudian makna penggunaan na'budu atau yang artinya sendiri kami menyembah. Penggunaan kata na'budu yang berarti kami menyembah mengandung pesan mengandung pesan-pesan kerendahan hati. Dengan lafaz kami, seorang hamba diingatkan bahwa ia bukan satu-satunya yang beribadah kepada Allah, melainkan bagian dari jutaan hamba yang tunduk kepadanya. Kata ini juga menegaskan kebersamaan dalam ibadah.
Manusia menyembah Allah bersama malaikat, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta yang senantiasa bertasbih. Selain itu, penggunaan kami menghapus rasa ujub, menyadarkan manusia bahwa dirinya hanyalah setitik air di samudra hamba Allah yang taat, sehingga tidak layak merasa sombong atas amalnya. Nah, kemudian kita lanjut ke definisi ibadah yang sempurna. Yang pertama yaitu puncak cinta atau ghayatun hub, yang merupakan mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah menjadi motivasi utama dalam setiap ibadah. Yang kemudian ada puncak penghinaan, penghinaan diri atau ghayatun dzul, yang merasa dirinya kecil, hina, dan sangat butuh di hadapan Allah, menyadari kelemahan diri sebagai hamba yang tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongannya. Yang kemudian yaitu puncak ketundukan atau ghayatun khudu, yang artinya eh, patuh sepenuhnya pada peraturan Allah, tidak membantah, tidak memilih-milih, tetapi tunduk total pada syariatnya. Selanjutnya, yaitu dua syarat diterimanya ibadah kita. Yang pertama yaitu ikhlas atau murni. Ikhlas atau murni ini sendiri yaitu motivasi yang datang itu semata-mata hanya karena ingin mencari ridho Allah, bukan pujian manusia atau riya atau keinginan didengar orang lain atau sum'ah. Kemudian ada syawab atau benar. Nah, cara beribadahnya harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau itiba Rasul. Selanjutnya yaitu empat golongan manusia dalam beramal. Yang pertama yaitu ikhlas dan benar. Nah, apabila kita ikhlas dan benar, amal yang kita kerjakan juga pastinya akan diterima. Kemudian ikhlas tapi salah cara. Nah, ini itu niatnya baik, namun caranya itu salah. Nah, kemudian ada benar tapi tidak ikhlas. Artinya amalnya sah secara syariat tapi tidak bernilai. Kemudian tidak ikhlas dan salah cara. Ini tuh maksudnya amalnya sia-sia. Kemudian untuk contohnya sendiri dari empat golongan manusia yang dalam beramal, yang pertama ikhlas dan benar. Contohnya itu seorang muslim melaksanakan sholat subuh tepat waktu dengan niat tulus hanya untuk mencari ridha Allah dan tata cara sholatnya sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian untuk yang poin yang kedua, ikhlas tapi salah cara. Untuk contohnya sendiri, yaitu seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa, tetapi ia membuat aturan sendiri, misalnya berpuasa hanya setengah hari atau dengan cara yang tidak sesuai syariat. Nah, kemudian apa yang ketiga yaitu benar cara tapi tidak ikhlas. Nah, ini tuh amalnya sah secara syariat tapi tidak bernilai. Nah, untuk contohnya sendiri itu seorang muslim melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan gerakan dan bacaan yang benar, tetapi niatnya hanya untuk dipuji oleh orang lain agar dianggap alim. Nah, secara syariat sholatnya sah, tapi karena tidak ikhlas, amalnya tidak bernilai di sisi Allah. Kemudian tidak ikhlas dan salah cara. Nah, contohnya sendiri yaitu seseorang melakukan ritual tertentu yang tidak ada tuntunannya dalam Islam. Misalnya, menyembah selain Allah atau melakukan praktik bid'ah yang jelas bertentangan dengan syariat dan niatnya pun bukan untuk mencari eh, ridha Allah, namun untuk mencari keuntungan dunia. Nah, amal seperti ini itu tidak sah dan tidak ikhlas karena eh, hal yang di dan pastinya hal yang dia lakukan itu hanyalah sia-sia. Nah, selanjutnya eh, dari ayat
Iya karena berdua iya karena nasta'in ini ayat ini adalah inti dari surat Al-Fatihah sekaligus inti dari seluruh kitab Allah. Nah, ayat ini itu mengajarkan keseimbangan antara penghambaan dan permohonan, antara cinta dan ketundukan, antara usaha dan tawakal. Dengan ayat ini, seorang mukmin menegaskan bahwa hidupnya sepenuhnya untuk Allah dan kekuatannya sepenuhnya bergantung pada pertolongan Allah. Nah, fungsi ayat ini tuh eh, seperti tadi yang udah aku jelaskan sebagai jembatan. Nah, ini itu kayak menghubungkan antara cinta dan ketundukan tadi sehingga bisa menjadi pedoman hidup seluruh aktivitas seperti ibadah, seluruh kekuatan yang bergantung pada Allah juga. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya untuk Allah. Kemudian relevansinya sendiri untuk kehidupan yang pertama ini adalah dalam ibadah ritual. Salat, salat, puasa, zakat harus ikhlas dan sesuai tuntunan. Kemudian dalam aktivitas sehari-hari, belajar, bekerja, berorganisasi bisa bernilai ibadah jika diniatkan benar-benar untuk Allah. Dan dalam doa dan harapan tidak bergantung pada manusia, tetapi menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat untuk bergantung. Nah, maka dari itu, ia kan Arbudu sendiri merupakan risalah Allah yang mengajarkan antara kita ini harus tetap, eh, meskipun meskipun kita sudah berusaha, kita harus tetap eh, me, me- apa sih? Salah. Meskipun eh, dari ayat ini kita belajar untuk tetap tetap membutuhkan eh, pertolongan dari Allah sehingga dalam berusaha kita harus benar-benar ikhlas dan memiliki keinginan untuk memang diniatkan kepada Allah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Pada kesempatan ini aku juga akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Gania, kamu nanya aja. Langsung. Oke. Itu dua, tiga. Aku mau nanya, gimana caranya buat mastiin kalau ibadah kita itu benar-benar hanya untuk Allah, bukan karena ingin dilihat orang lain. Oke, aku izin jawab. Pertanyaannya benar-benar sangat menarik ya, karena kadang tuh kita tuh kayak sebenarnya mikir gitu loh, kayak kita tuh beneran gak sih ibadah hanya karena Allah atau memang kayak ya karena udah terbiasa aja gitu. Jadi karena inti dari iya karena abudu ini adalah memastikan ibadah kita murni hanya untuk Allah, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan supaya ibadah kita ini tidak tercampur dengan niat ingin dilihat orang lain atau niat-niat yang lain gitu. Yang pertama yaitu pastinya kita harus meluruskan niat kita sejak awal. Nah, sebelum beribadah, baiknya kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kayak untuk siapa sih aku beribadah ini gitu. Jika jawabannya bukan karena Allah, segera kita luruskan niat kita. Nah, misalkan sebelum sholat, kayak kita apa ya bilang dalam hati gitu, ya Allah, aku sholat hanya untukmu. Jadi kayak
mungkin dengan cara seperti itu juga eh, lama-lama hati kita itu memang terketuk untuk melakukan ibadah hanya untuk eh, berniat hanya untuk Allah. Nah, kemudian cara yang kedua menurut aku bisa dengan menyembunyikan ibadah. Kayak gimana ya? Ibadah wajib itu memang terlihat orang. Maksudnya kayak eh, ibadahnya itu kita gimana sih? Ibadah wajib itu terlihat orang, tapi ibadah sunnah itu bisa kita sembunyikan agar lebih terjaga dari ria gitu. Misalkan sholat tahajud di malam hari ketika orang lain tidur, kemudian mungkin bisa kita sedekah diam-diam gitu. Dengan cara ini kita melatih diri kita untuk tidak mencari validasi atau pujian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menghadirkan kesadaran akan Allah, yaitu murokabah, yang dimana kita itu harus mengingat bahwa Allah selalu melihat kita, bahkan ketika tidak ada manusia yang melihat kita gitu. Nah, kalau misalkan niat kita tuh buruk kayak di hati doang, meskipun orang lain nggak bisa lihat, tapi kan Allah itu bisa lihat. Jadi maka dari itu kita harus sibuk dengan pandangan Allah gitu. Kayak kita tuh harus ngerasa diawasin terus gitu. Maka dari itu seperti Rasulullah pernah bersabda tentang ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kemudian yang keempat, menghindari lingkungan yang ria. Menghindari lingkungan yang memicu ria ini bisa banget ngebantu kita buat eh, selanjutnya beribadah memang tujuannya hanya untuk Allah, karena kadang tuh kita tergoda nggak sih beribadah lebih rajin tuh hanya karena ingin dipuji. Jadi eh, misalnya kita membaca Al-Quran dengan suara keras supaya orang lain dengar, dan supaya kita tuh dilihat orang lain tuh alim gitu. Nah, itu kan juga termasuk eh, perbuatan ria juga. Kemudian banyak berdoa memohon keikhlasan pastinya supaya kita tuh diikhlaskan hatinya untuk melakukan eh, banyak hal gitu, termasuk dalam beribadah. Terus yang terakhir menurut aku mengingat hari akhir dan akhirat. Kayak bayangkan kita tuh amal kita tuh nantinya akan ditimbang, sedangkan yang setiap hari kita lakukan tuh amalnya hanya untuk ingin dipuji orang lain. Jadi kan kayak sia-sia gitu loh. Jadi kesimpulannya itu ya cara memastikan ibadah hanya untuk Allah hanya bisa dengan meluruskan niat, menyembunyikan amal yang sunnah, menghadirkan kesadaran akan adanya Allah, menghindari ria, berdoa, memohon keikhlasan, dan mengingat akhirat. Dengan cara yang seperti itu, mungkin kita akan terus terbiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan kita. Jadi itu aja sih dari aku. Aku mau nanya satu lagi. Eh, apakah ibadah yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak tapi nggak istiqomah? Oke, aku izin menjawab. Menurut aku memang menurut aku, ini kan pandangan orang mungkin beda-beda ya, tapi ini aku menjawab dari perspektif aku. Aku sendiri menurut aku, eh, iya, ibadah yang sedikit tapi konsisten itu lebih baik daripada banyak beribadah tapi tidak istiqomah. Seperti yang pernah, eh, seperti Rasulullah pernah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Nah, itu merupakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus alasannya kenapa aku jawab iya, kayak kenapa sih sedikit tapi konsisten lebih oke gitu. Karena yang pertama menjaga keikhlasan. Nah, amalan kecil yang dilakukan terus-menerus itu biasanya lebih mudah dijaga niatnya. Sedangkan amalan besar yang
niatnya sesekali seringkali muncul karena dorongan itu biasanya kayak kadang kalau nggak ada dorongan lagi jadi nggak dilakuin gitu loh. Kemudian yang kedua membentuk kebiasaan baik. Jadi kalau misalkan konsisten itu pastinya juga akan melatih jiwa kita terbiasa taat gitu. Misalkan kayak membaca Al-Quran satu harinya satu halaman. Terus nanti tuh lama-lama juga akan membekas gitu loh bacaannya. Jadi eh, bisa jadi itu kayak bisa jadi kebiasaan kita setiap harinya. Terus kemudian yang ketiga itu lebih stabil dalam jangka panjang. Maksudnya amalan kita ini kalau sedikit tapi rutin akan bertahan lebih lama gitu. Sementara amalan banyak tapi tidak istiqomah itu lebih sering berhenti di tengah jalan. Nah, kemudian yang keempat itu eh, mendapatkan keberkahan waktu. Kalau misalkan kita itu amalnya, amal baik yang kita lakukan terus-menerus, pastinya itu Allah akan memberikan kita keberkahan kan. Sedikit demi sedikit itu amalan akan menjadi eh, banyak gitu, menjadi besar di sisi Allah. Jadi menurut aku itu sih. Oke, makasih ya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Ada pertanyaan gak, Dut? Serius aku sumpah nggak bisa mencari pertanyaan aku ramai sekali di sini. Aku bingung. Ya, Terus piye? iya Berapa gak menit, nangkep Jan? besok. Berapa menit, Jan? Ewa aku nyambiak ya aku soalnya. 18 menit. Anjir, Ewa, aku tak mencari kisah yang relate dengan iya. materi ini. Yang panjang dan kayak storytelling. Aku aku ngomong lagi bisa nggak ya? Aku ngomong lagi aja. Oke, lanjut aku ngomong aja dulu. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, di sini tuh aku punya satu kisah. Ini tuh berkaitan dengan materi yang yang kita sedang bahas kali ini, yaitu Iyyaka na'budu. Nah, ini tuh adalah kisah tiga orang yang pertama kali diadili di hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menceritakan sebuah kisah yang sangat menggugah hati. Pada hari kiamat kelak, ada tiga orang yang pertama kali diadili oleh Allah. Yang pertama yaitu seorang mujahid, yang kedua adalah seorang alim atau ahli ilmu, dan seorang yang dermawan. Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan dalam ibadah. Nah, untuk yang pertama adalah kisah seorang mujahid. Ia datang dengan penuh percaya diri. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di dunia?" Kemudian ia menjawab, "Aku berperang di jalanmu hingga mati syahid." Allah berfirman, "Kamu berdusta. Kamu berperang agar disebut pemberani dan memang orang-orang sudah menyebutmu pemberani." Maka amalannya tidak diterima dan ia diseret ke neraka. Kemudian kedua adalah seorang alim. Ia datang dengan membawa ilmu yang banyak. Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di dunia?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya demi engkau."
Allah berfirman, kamu berdusta, kamu belajar agar disebut alim, dan memang orang-orang sudah menyebutmu alim. Maka amalannya tidak diterima dan ia diseret ke neraka. Dan yang ketiga, seorang dermawan. Ia datang dengan membawa catatan amal sedekah yang besar, dan Allah bertanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ia menjawab, aku bersedekah demi engkau. Allah berfirman, kamu berdusta, kamu bersedekah agar disebut dermawan dan memang orang-orang sudah menyebutmu dermawan. Maka amalnya tidak diterima dan ia diseret ke neraka. Makna dari kisah yang aku ceritakan tadi itu, kisah ini sangat menohok. Artinya tiga orang yang secara lahiriah terlihat sempurna, terlihat mulia, mujahid, alim dan dermawan, ternyata amalannya sia-sia karena tidak ikhlas gitu. Mereka melakukan amal besar tapi bukan karena Allah. Mereka mencari pujian manusia dan itulah yang mereka dapatkan di dunia. Namun di akhirat amal mereka tidak bernilai. Nah, kisah ini mengajarkan bahwa amal besar sekalipun bisa tertolak jika kita tidak melakukannya dengan ikhlas. Sedangkan amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas bisa menjadi sangat besar di sisi Allah. Nah, inilah inti dari Iyyaka na'budu. Hanya kepada Allah kita menyembah, bukan kepada pujian manusia, bukan karena gengsi dan bukan karena popularitas. Nah, eh, aku juga akan kasih refleksi kehidupan juga, kayak bayangin seorang mahasiswa nih yang rajin sholat berjamaah di masjid kampus. Eh, Jika yaitu melakukannya ini hanya karena ingin dilihat temannya, maka amalnya itu bisa hilang sia-sia aja gitu. Tapi jika ia melakukannya karena niat kepada Allah, meskipun tidak ada yang melihat, maka amal itu akan menjadi cahaya di akhirat nanti. Nah, kesimpulan dari kisah yang aku sampaikan tadi, ibadah yang benar-benar diterima Allah bukanlah yang paling besar atau paling spektakuler, melainkan yang paling ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Amal sedikit yang konsisten dilakukan dengan hati yang tulus akan lebih bernilai daripada amal besar yang penuh ria. Golek pelanggan golek. Oh, sejauh apa niat manusia benar-benar minta tolong? Tak iku nemben men kalimatnya gak sarkas iki cah. Oke, berarti ngene. Bisa boleh-boleh ayo. Baik, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dari kisah yang tadi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Aku mau nanya dong Kak. Jadi kan dari iya karena butuh kan, kayak hanya kepadamu kita meminta pertolongan pada Allah itu kan. Bahkan eh, ketika kita beribadah aja ya, itu kadang kita masih perlu bantuan, istilah bantuan dari Tuhan akan kayak keinginan kita apa untuk memondasi apa ya keyakinan kita dan apa ya titik rajin kita untuk beribadah aja kadang kita masih butuh Tuhan untuk memberikan iman gitu ya. Lalu bagaimana jika sebentar. Lalu di mana letak keadilan Tuhan jika seseorang gagal beribadah karena tidak diberi pertolongan tersebut? Apakah manusia juga memiliki kendali atau kita itu hanya wayang, istilahnya wayang yang bergerak saat dibantu saja? Baik, aku izin menjawab ya, Kak. Dari pertanyaan kakak tadi, em, sangat menyentuh inti dari teologi Islam, yaitu hubungan antara kehendak Allah dan usaha manusia. Jadi mungkin eh, kan tadi itu kakak menyebutkan bahwa eh, apa ya
manusia ini seperti wayang. Namun menurut aku sendiri, manusia itu bukanlah wayang yang hanya bergerak jika dibantu Allah, melainkan makhluk yang diberi akal, hati, dan kemampuan untuk memilih. Allah Maha Adil karena Ia telah memberikan potensi dasar kepada setiap manusia, lalu membuka pintu pertolongan bagi siapa saja yang sungguh-sungguh mencarinya. Pertolongan Allah itu bukan berarti meniadakan usaha manusia, tetapi justru melengkapi usaha itu agar berhasil. Maka keadilan Allah itu tampak dalam keseimbangan. Manusia berusaha dengan ikhtiar dan Allah juga memberi taufik dan hidayah. Jika seseorang gagal beribadah karena lalai, atau enggan berusaha itu tanggung jawabnya sendiri. Tetapi jika ia berusaha dengan sungguh-sungguh, Allah pasti menolong. Jadi manusia tetap memiliki kendali, sementara pertolongan Allah adalah rahmat yang membuat kendali itu bermakna. Jadi karena itu doa iya karena stain ini adalah pengakuan bahwa usaha kita itu tidak cukup hanya eh, usaha doang gitu. Kita tetap harus butuh pertolongan Allah. Tapi pertolongan Allah itu juga nggak datang begitu aja tanpa usaha kita. Jadi keduanya itu harus sama-sama balance gitu, Kak. Apakah menjawab, Kak? Kak, apakah menjawab? Iya Kak, terima kasih. 1 menit lagi nih apa? Tapi nggak sampai 20, nggak sampai 30 coy. Pakai yang kemarin aja. Dapat yogi kok. Emang lah di kayak wes delok video Kalian nih berapa tadi. menit sih? Nggak ngerti Sebenarnya kancamu kayak saya. tau sih. Kayak tau sih Saidi. Kayak agak ngelemot. Anggap baik gue sih nyalain. Iya ya, nge-live. Udahlah, apa ya? Wes aku tak gaya penutupan. Baik, itu aja yang bisa. Kok baik? Oke, terima kasih semuanya yang udah berkenan untuk hadir lagi di kesempatan ini. Terima kasih udah mau mendengarkan materi yang udah aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.